ini buat yang tugas CRUD kemarin, cara menambah tabel di database ya. Buat tugas ini contoh yang perusahaan, cara nambah tabelnya itu. Jadi di sini ini kan ada database perusahaan DB, terus langsung ke new. Ini cara pembuatan tabelnya. Oke, sebentar ya, ini kayak gini ada 4 ya. Jadi klik dulu database ini, lalu number of column. Jadi kita mau dalam satu tabel itu ada berapa kolom, karena buat tabel status itu cuman 2 kolom, berarti tulis 2 di sini. Nama tabelnya coba status ya, karena nanti kan untuk status di sini status karyawan gitu. Langsung create. Nah, yang pertama itu yang pasti yaitu ID. Tipe datanya integer. Terus mana-mana yang akan di setting di AI ini centang untuk auto increment, dan dia langsung auto primary key ya. Lalu yang kedua status karyawan. Status karyawan ini tipenya varchar, karena nanti kan dia bakal isi teks, isinya mungkin 100, dia bisa pakai 100. Nah, di default ini kita setting 0 untuk nilai awalnya. Nah, di sini nilainya yes, langsung save. Nah, tabel status sudah dibuat. Ini fieldnya itu ada ID dan status karyawan. ID nya tipenya dia ada primary key, tipe datanya dia integer, terus auto increment. Langsung untuk masalah relasi. Nah, karena di website itu tabel yang ada di sini itu diambil dari tabel karyawan yang di sini. Kita ke tabel karyawan, terus ke struct ini, lalu menambah 1 buat field baru setelah alamat di sini. Ini add tambah 1, terus after setelah alamat go. Setelah itu untuk nama fieldnya samakan dengan nama field yang lain, namanya ID status. Tipe data yang integer, kemudian untuk defaultnya dia 0. Setelah itu sudah tidak ada yang mau disetting lagi, save. Nah, bagaimana untuk relasinya? Contoh adanya relasi itu ini ada kayak gembok ya. Nah, ini primary key yang utama di tabel karyawan, dan ini untuk relasinya ke tabel-tabel yang lain. Misal ini ID divisi ini dia berelasi dengan tabel divisi yang di sini. ID jabatan berelasi di tabel jabatan di lokasi juga. Nah, yang akan kita buat sekarang ada di ID status ini akan berelasi ke tabel status. Caranya gimana? Caranya langsung ke ini menu relation view. Setelah itu ditambah untuk bagian kolom ini, klik tanda panah ini, lalu pilih ID status. Nah, ID status yang di karyawan ini kita mau relasi kemana? Karena kita kan mau relasi ke tabel status. Di sini cari tabel status. Dia langsung otomatis ambil by ID. Setelah itu save. Oke, setelah save langsung ke tabel struktur, cek. Nah, di sini sudah ya ada tombol geboknya juga, berarti sudah relasi ke tabel status. Sekarang bisa langsung ke kodenya. Nah, untuk ke kodenya cara menambah tabel di sini di tabel optionnya. Contohnya di samping alamat, fokus ke file index, karena file index ini yang bakal tampil ke halaman utama.
Nah, cara menambahnya fokus ke tag table. Border ini untuk masalah ini ya, apa sih namanya, yang hitam-hitam ini kalau misal semakin misal 5 ya dia lebih hitam lah. Size padding ini untuk jarak antar kolom. Text align center, dia bakal ngecenterin isi, kemudian untuk teksnya ini. Cara nambahnya, kalau kita mau tambah di samping alamat, jadi harus sesuai dan harus berurutan. TH status seperti ini. Setelah itu mana yang mau ditambah lagi? Di sini untuk bagian MySQL query. Di sini ada variable query. Variable query ini punya fungsi MySQL query dan koneksi. Variable koneksi ini dipanggil dari file koneksi.php di sini. Langsung di sini koneksi ke database, select pilih K ini sebagai alias. Ambil semua kolom, ini ada komentarnya. Ambil semua kolom dari tabel karyawan. K ini sebagai alias. Dan K, D nama divisi, D juga alias. Jadi nama divisi nanti dipanggil dengan nama D. Nama jabatan, kemudian nama lokasi. Ini field dari tabel-tabel seperti kalau nama divisi tadi berarti ini field dari tabel divisi. Lalu kita tambah untuk status tadi. Bisa S aliasnya status. Fieldnya apa tadi? Status karyawan. Yang ini ya. Nih. Status karyawan. Jadi harus sesuai, nggak boleh ada typo dan yang lain. Di sini ada form dari karyawan sebagai K, tabel utama karyawan beralias K. Lalu di sini ada joinnya juga, gabungkan dengan tabel divisi ini misalnya. Gabungkan di mana ID divisi di karyawan sebagai ID di divisi. Jadi gini, join divisi sebagai D dari tabel divisi ya. Kemudian ke K.id divisi sama dengan DID. Apa maksudnya? Jadi dari tabel divisi tadi, nah K tadi kan alias dari tabel karyawan. Nah ini contohnya di database-nya. Nah di tabel karyawan ini ada field namanya ID divisi. Jadi dipanggil K.id divisi sebagai DID. Maksudnya apa? Jadi ID divisi dari tabel karyawan ini mengambil ID dari tabel divisi. Jadi dia ngambil ID ini. ID ini kan punya nama divisi keuangan, jadi gitu. Nah, berarti sekarang kita tambah untuk statusnya, kan statusnya belum. Tambah join status sesuai nama tabelnya, S alias on. Nah ini sama juga, kenapa jauh banget ya? Nah ini sudah, kita rapi dulu ya. Lalu ke sini untuk bagian isi. Jadi yang TH tadi, TH ini kan ada di dalam TR ya. Ini emang struktur tagnya lah bagian HTML. Di sini ya. Lalu ini untuk isi. Jadi juga harus berurutan karena tadi ada setelah alamat, status itu setelah alamat. Jadi sini juga harus setelah alamat juga. Nah ini udah ada nih. Harus sesuai juga namanya status karyawan. Jadi nanti bakal tambah di sini. Nah, status ya kan. Lalu untuk ke file tambah. Jadi sebenarnya kalau untuk kasus yang ini status itu tadi, karena kan status kan isinya kayak digaji atau dipecat atau aktif. Bagusnya itu sebenarnya drop down, tapi karena kalian mintanya kan inputan biasa, jadi inputan. Jadi ada cara khususnya juga. Harusnya bisa lebih mudah kalau pakai drop down, karena pakai inputan ya berarti harus ada
cara khusus karena kita nggak bisa ambil dari sini langsung. Soalnya di tabel karyawan ini yang diambil tuh ID statusnya gitu. Nah, di sini di file tambah. Ini juga boleh tambah di bagian di sini ya. Karena dia request postnya ke server. Jadi juga harus sama. Buat variabelnya dulu, ingat kan kemarin, kalau nggak ingat nggak apa-apa sih. Bisa kita buat ini namanya variabel ya, status ini. Misal namanya status input. Nah, ini juga harus sesuai ini buat inputan karena status karyawan. Dia bakal ngepost ke database. Oke, setelah itu, nah di sini kita buat permisalan proses statusnya. Jadi saya buat variabel lagi namanya status SQL query ya, query, kemudian panggil koneksinya. Nah, setelah itu baru select atau pilih ID from dari status, dimana status karyawan sama dengan status input di sini. Status jadi status input karena nama variabelnya tadi, sorry. Jadi cek status ini buat ngecek ya, kalau misal isi yang di input user atau isi yang di input kita itu udah ada, dia bakal ambil yang di tabel itu tadi. Tapi kalau misal belum, dia buat baru. Jadi untuk ngecek aja ini yang ini, baru kita buat sebuah perkondisian itu pakai if. Jika MySQLi pause ya, memang begini fungsinya. Nah, sebentar. Nah, ini ID status. Ini buat ngecek di bagian database-nya. Tetap agak bingung kalau misal kita belum paham basicnya sama sekali, dasarnya sama sekali, karena itu yang butuhnya kan di situ. Fetch. Baru dipanggil sini status ID